Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas lagi custom room di Poco S3 Pro. Sebenarnya sih saya masih penasaran sama custom room ini, karena saat saya coba di versi sebelumnya itu ada beberapa bug pada custom room ini. Nah, sebelum lanjut seperti biasa di sini saya akan kasih tahu cara pemasangan custom roomnya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian ini bisa skip bagi kalian yang sudah tahu dan bisa lanjut bagi kalian yang belum tahu. Oke, jadi ini adalah cara pemasangan custom room Project Elixir 3.6. Dan sebelumnya di sini saya masih berada di custom room Evolution X 7.62 Android 13. Jadi langsung saja di sini kita masuk dulu ke mode recovery. Ya, jika sudah masuk ke mode recovery langsung saja di sini pastikan dulu untuk memori internalnya itu tidak terenkripsi. Kemudian pada bagian penghapusan kita centang pada Dalvik Art Case, data dan case, lalu swipe untuk menghapusnya. Kemudian jika sudah selesai langsung saja di sini kita install FW ya. Nah, untuk Project Elixir 3.6 ini di custom room-nya itu tertulis FW-nya ini any version. Jadi FW-nya itu bebas dan di sini saya pakai FW MIUI 14. Lalu langsung saja swipe untuk menginstal dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai langsung saja install custom room-nya dan cari file custom room yang sudah kalian download. Oke, jika sudah ketemu langsung saja pilih custom room-nya lalu tekan swipe untuk menginstal dan tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Oke, untuk penginstalan custom room-nya di sini sudah selesai. Karena di sini saya tidak akan format data, jadi langsung saja di sini saya akan install Magis. Lalu untuk versi Magisnya sebenarnya bebas ya, di sini mau install versi yang berapa. Tapi saya sarankan ya jika kalian ingin menginstal Magis di Android 13, saya sarankan install Magis versi 24 ke atas. Ya, tujuan utama install Magis versi 24 ke atas, tujuannya itu untuk menghindari ketidakcocokan dengan custom room yang kalian gunakan. Jadi mengurangi resiko bootloop apabila versi Magis dan versi custom room yang kalian install itu tidak cocok. Tapi saran saya ini hanya untuk kalian yang ingin menginstal Android 13. Oke, untuk penginstalan Magis di sini sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya kita install sistem RW. Nah, jika sistem RW ini sudah selesai terinstall, kita langsung saja reboot ke recovery. Jadi jangan dulu reboot ke sistem karena kita akan install DFE. Oke, jika sudah masuk lagi ke mode recovery langsung saja kita install DFE dan untuk DFE yang saya gunakan di sini DIN DFE versi 4.0. Lalu pilih saja DFE-nya dan swipe untuk menginstal, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai kita wipe cache, kemudian langsung saja reboot ke sistem dan tunggu proses HP-nya ini sampai menyala. Ya, jadi itu saja untuk cara penginstalan custom room di Poco S3 Pro dari AOSP ke AOSP tanpa format data. Oke, jadi ini adalah Project Elixir 3.6 dengan versi Android-nya sudah Android 13. Lalu patch keamanannya sudah pakai yang terbaru di tanggal 5 Februari 2023 dengan kernel yang sudah saya ganti pakai kernel dari Kangrook R32ST. Nah, di bagian ini saya baru tahu ternyata untuk logo pada bagian tentang ponselnya ini akan berubah mengikuti gambar wallpaper yang kita gunakan. Ya, di sini lumayan keren sih karena jika dilihat pada custom room yang lain setahu saya gak ada yang seperti ini. Lalu kalau ngomongin soal fitur di sini gak terlalu banyak ya, tapi untuk masalah tampilan seperti yang sudah saya sebutkan pada saat membahas room ini sebelumnya, bahwa untuk tampilan UI secara stok saya suka dengan Project Elixir ini. Ya, meskipun fitur yang dibawa gak banyak seperti di Evo X, Nusantara atau yang lainnya. Cuma kalau untuk perubahan tampilan di sini ya sudah ada sih, seperti pengaturan untuk merubah gaya tampilan di control panel, perubahan tema custom, dan perubahan icon pack. Cuma di bagian tema ini ada bug apabila kita mau merubah icon sinyal atau icon WiFi. Nah, untuk bugnya di sini gak akan ada perubahan apabila kita merubah icon sinyal atau icon WiFi secara satu per satu. Tapi apabila kita merubah icon pack secara bersamaan atau semuanya ya, di sini akan bisa berubah. Lalu untuk fitur penting lainnya seperti fitur FPS Unlocker dan game mode di sini sudah ada. Nah, untuk tampilan game mode-nya di sini ada perubahan pada bagian tampilan. Untuk versi yang sekarang jika kita klik pada tampilannya ini akan ada tampilan full layar. Sedangkan di versi sebelumnya cuma menampilkan tampilan seperti game turbo di MIUI. Tapi untuk fitur pada game mode-nya ini masih sama seperti versi sebelumnya dan hanya ada perubahan pada bagian tampilan saja.
Kemudian untuk masalah yang saya temukan di versi sebelumnya pada penyimpanan sistem yang bisa tembus sampai 40 GB lebih, sekarang di versi yang ini sudah lumayan berkurang, jadi penyimpanan sistemnya itu hanya tembus di 20 GB-an lebih. Lalu untuk kamera bawaan pada ROM ini saya kurang suka karena menggunakan kamera seperti ini yang suka mengalami bug. Nah, kalau untuk bug yang saya temukan pada versi 3.5 seperti bug pada jaringan data yang suka hilang dan bug pada screen recorder yang jadi berat ketika record, di versi ini sudah gak ada lagi. Dan untuk performa saya rasa di sini gak usah diragukan lagi karena ROM ini emang sangat ringan dan sangat enteng. Lalu untuk manajemen RAM di ROM ini menurut saya bagus dan free RAM-nya juga cukup lega yang bisa kalian lihat aja dari RAM 8GB dan sisanya seperti ini. Kemudian untuk performa ketika saya tes pada Antutu versi 9 skornya tinggi karena bisa mendapat skor di 622.000. Lalu untuk hasil wildlife-nya juga menurut saya bagus, skornya pun tinggi karena mencapai skor di 3428. Selanjutnya pada skor Geekbench 6 hasilnya seperti ini. Tapi untuk hasil dari CPU throttling di sini kurang bagus. Untuk skor tertingginya berada di 203.000 gips dan skor minimalnya parah sih karena bisa menyentuh di angka 138.000 gips. Kayaknya kalau skor seperti ini akan berpengaruh pada performa game berat seperti Genshin Impact. Tapi kalau sekelas game PUBG doang mah pada ROM ini gak ada masalah. Main PUBG di settingan smooth 90 fps sangat jarang frame drop. Gameplaynya mulus dan gak ada keluhan selama saya main PUBG pakai settingan smooth 90 fps pada custom ROM ini. Lalu untuk Mobile Legends sudah pasti di sini juga gak akan ada masalah saat menggunakan settingan grafik ultra dengan frame rate ultra. Dan seperti yang sudah saya bilang pada ROM ini sudah gak ada lagi masalah pada screen recorder. Jadi ketika main game sambil record pada ROM ini sudah gak ada masalah seperti pada versi 3.5. Oke, jadi kalau pendapat saya tentang custom ROM ini sekarang ya sama seperti yang kebanyakan orang bilang tentang custom ROM ini. Karena ROM-nya ini sangat smooth. Nah, kalau dibandingkan dengan EVO X versi 7.62 yang saya bahas sebelumnya, saya rasa di Project Elixir versi 3.6 ini untuk performanya lebih bagus. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.